اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وبالفتح يفتح عجل تكرمنا وبالعلم النور يعلم عقولنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الطبراني عن أبي ذر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Meriwayatkan akan itu hadis oleh At-Tabrani an Abi Dzar, dari Abi Dzar. Ini hadis cukup populer di telinga kita, yang mana para ulama mengatakan kalau kita amalkan ini hadis, insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu yang ada di dalam hadis ini? Satu, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Dalam situasi apapun tetap kudu takwa. Dalam kondisi apapun kudu takwa ke Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang boleh jadi ini
ini didorong oleh rasa takut kita akan murka dan nerakanya Allah, dan pun boleh jadi didorong oleh harapan mendapatkan ridho dan surganya Allah. Jadi kalau bicara masalah takut, maka takut itu cakupan dari takwa. Di mana saja kita berada, di waktu sendiri takwa ke Allah, di waktu bersama takwa kepada Allah, di waktu sepi takwa kepada Allah, di waktu ramai takwa kepada Allah. Sebab takwa tidak sekonyong-konyong bisa muncul begitu saja, kecuali ada rasa dilihat, diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu amal masuk dalam kategori takwa ketika amal itu dilandasi ikhlas karena Allah. Manusia tidak akan merasa ikhlas karena Allah kalau dia tidak merasa dilihat, didengar, diketahui, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah kejadian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, seorang anak mengembala domba. Dia mengembala begitu banyak domba di bukit-bukit Jazirah Arabia. Sayyidina Umar mendekati anak tersebut. Nah, coba, boleh nggak kira-kira aku membeli satu saja di antara domba yang kau gembala, tapi kau tidak perlu ngomong sama tuanmu, sebab tuanmu nggak bakal tahu dari ribuan domba yang engkau gembala, mereka tidak akan tahu. Satu saja aku beli ya, tapi tidak perlu kau bilang-bilang sama tuanmu. Apa kata anak tersebut? Tuan, mohon maaf, boleh jadi mungkin tuan saya tidak tahu kalau ada satu domba yang dia miliki saya jual. Boleh jadi dia tidak lihat, dia tidak dengar. Tapi Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang bisa lolos dari pengawasannya. Aku tidak berani Tuhan, mohon maaf, aku tidak bisa menjual satu di antara domba yang aku gembala. Subhanallah. Ini anak sudah punya rasa ditatap, dilihat, diawasi oleh Allah. Kalau ini berlaku dan diamalkan oleh para pemimpin kita, ini diamalkan oleh orang-orang yang ada di atas kita, juga diamalkan oleh keluarga kita, diri kita, insya Allah hidup bakal berkah. Dan Allah sudah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk suatu kampung benar-benar beriman, dari pejabatnya sampai rakyatnya, orang kayanya sampai orang miskinnya, orang susah maupun orang senangnya, semua iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna, kami bakal buka, kata Allah, barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau iman, kalau takwa, takwa melekat di pemimpin, bakal jadi pemimpin yang adil dan amanah. Takut bukan takut kepada musuh-musuh politiknya, tapi
Tapi yang dia takuti adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanggung jawab terberat yang harus dia emban adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Coba pemimpin, bicara masalah pemimpin, toh ternyata bukan cuma presiden saja. Jatinin kita pribadi bakal jadi pemimpin yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirimu jadi kepala keluarga bakal ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau bukan bekal takwa yang ada di dalam diri, kita bakal main-main dalam kepemimpinan kita. Sementara awal akhir bakal dimintakan pertanggung jawab di hadapan Allah. Kau punya keluarga, dijaga atau tidak? Kau punya masyarakat, bangsa dan negara, dijaga benar-benar atau tidak? Kau amanah, adil atau tidak? Sementara adil itu adalah perintah dari Allah. Ketika perintah dilalaikan, berarti dia sudah menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak cuma presiden, kita pun bakal ditanya. Kita yang jadi kepala keluarga. Oh, saya kan belum berumah tangga. Sampai kepada dirimu sendiri pun kau jadi pemimpin atas dirimu, atas tubuhmu. Ditanya kita. Makanya kalau di pegawai udah ada takwa, insya Allah jadi pegawai yang jujur. Pejabat takwa, jujur, nggak berani nyelewengin harta negara, kekayaan bangsa. Diri kita jujur, insya Allah bakal dijaga, dipelihara. Dan Allah janji. Begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan jaminan bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Kenapa ada bahasa pasti Allah kasih jalan keluar? Sebab kita hidup di alam dunia tidak akan pernah lolos dari masalah. Kalau kita takwa ke Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Masalahnya adalah udah takwa belum kita ke Allah. Itu wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah bakal dibuat segala urusannya jadi mudah. Bukan semuanya mudah, urusan itu susah, urusan itu sulit. Tapi kalau seorang hamba sudah dekat kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah kasih kemudahan buat dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Udah sih kita sebagai manusia gubrak ke alam dunia, dijamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang merayap di permukaan alam dunia kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Mau mukmin, mau kafir, mau taat, mau maksiat, udah dijamin rezekinya sama Allah. Itu namanya madmun, rezeki yang dijamin oleh Allah. Ketika manusia bertakwa kepada Allah ada nilai lebih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bakal dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Jadi pejabat, jadi karyawan, udah ketahuan rezeki kita. Tanggal 4 gajian, contoh. Udah kebayang ketika tanggal 4 dikasih gaji. Iya, ada urutannya. Ke warung berapa, bayar listrik berapa, bayar sekolah anak berapa, bayar tagihan kendaraan berapa, habis. Tapi rezeki yang paling nikmat itu dia ketika tiba-tiba Allah memberikan rezeki kepada kita
dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Modal takwa ke Allah, ikhlas di dalam beribadah, jangan deket-deketin maksiat, dah Allah maha melihat. Jangan deket-deketin dosa. Sehebat apapun bisa kita punya ilmu halimunan, kalau kata orang bilang, bisa menghilang di tengah keramaian, kau tidak akan bisa lolos dari pengawasan Allah. Dua, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Boleh jadi mungkin di antara kita punya masa kelam di masa lalu, di mana kita dulu sering melakukan banyak dosa, banyak maksiat, melalaikan sholat, melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin dulu sering lalai atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, setiap pendosa punya masa depan. Setiap pendosa berhak atas masa depannya. Maka Nabi bersabda, kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap kalian adalah pendosa, sementara sebaik-baik pendosa adalah orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak berhak memponis seseorang ahlun nar, ente nggak bisa. Kenapa? Sebab boleh jadi ketika kita tunjuk tuh orang ahlul maksiat, Allah kasih hidayah, terbuka hati, lembut jiwanya, sadar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ibadah, boleh jadi dia lebih baik daripada ente. Nggak bisa kita ponis orang. Makanya ada seorang wali min awliyaillah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pernah berkata, kalau engkau bertemu dengan seseorang, maka katakanlah di dalam hatimu, orang itu jauh lebih baik daripada dirimu. Contohnya itu, ketika kita bertemu dengan orang yang maksiat, jangan dulu kita memponis itu orang lebih rendah derajatnya daripada diri kita, atau kita merasa lebih baik daripada dirinya. Kita nggak tahu besok Allah kasih hidayah. Kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana bejat akhlak Sayyidina Umar bin Khattab di masa lalu. Bahkan dicatat dalam sejarah bagaimana beliau apabila beres salat, ketika saat salam ke sebelah kanan beliau melirik, tersenyum beliau. Ketika melirik atau menengok ke sebelah kiri, Assalamualaikum, netes air mata beliau. Sahabat tanya, kenapa engkau ketika melihat sebelah kanan saat beres sholat salam engkau tersenyum, sementara ketika saat engkau menoleh ke sebelah kiri engkau meneteskan air mata? Sayyidina Umar jawab, aku menoleh ke sebelah kanan lantaran aku tertawa, tersenyum. Aku geli melihat diriku sendiri di masa lalu. Kenapa? Dulu aku adalah penyembah berhala, sementara manusia yang menyembah berhala bagaimana tingkat ekonomi masing-masing. Ada orang yang kaya, maka dia buat berhalanya dari emas. Agak kaya, perak. Sederhana, besi. Agak miskin, pakai makanan, pakai adonan roti dibuat. Nah, aku termasuk di dalamnya, termasuk orang yang dulu miskin, timbang cuma punya adonan roti, maka aku buat itu berhala, sesembahanku itu dari roti. Dari adonan roti aku buat sesembahan, aku sembah-sembah. Di siang hari waktunya aku nyembah, aku sembah dia. Tapi ketika beres aku sembah, perutku keroncongan.
Aduh ya Allah, nggak ada lagi yang mesti dimakan. Sementara ada satu sembahan aku sendiri, Tuhan aku sendiri. Aduh, saat itu aku minta maaf sama Tuhan. Tuhan, maaf ya, palamu aku makan. Baru tumben itu ada hamba memakan Tuhannya sendiri. Tersenyum aku saat itu. Betapa gelinya aku lihat kelakuanku. Tapi ketika aku menoleh ke sebelah kiri, netes air mataku. Aku sedih lihat masa laluku. Begitu bodohnya diriku. Lantaran adat jahiliyah dahulu. Begitu malu kalau punya anak perempuan. Aku punya anak sedang lucu-lucunya, usia 5 tahun, sedang lucu-lucunya. Ketika itu aku ajak dia naik ke atas bukit sambil membawa tambang, dan aku bawa pacul. Ayah, aku hendak dibawa kemana ayah? Ayo ikut sama ayah, kita main-main ke atas bukit nak. Ayo ayah. Betapa gembiranya anakku saat itu ketika aku ajak ia bermain-main ke atas bukit. Sementara ketika sampai di atas bukit, aku gali sebuah lubang yang cukup dalam. Lalu aku ikat tangan dan kaki anakku. Ayah, kenapa kau ikat tangan dan kakiku ayah? Sudah kamu diam saja. Aku masukkan anakku ke dalam liang tersebut, lubang tersebut. Aku uruk sedikit demi sedikit. Anakku meronta-ronta, ayah, kenapa kau kubur aku ayah? Ayah, sesak napasku ayah. Di hadapanku anakku yang belum punya dosa harus aku kubur karena kebodohanku. Sampai kepada lenyap dia dari hadapanku, aku kubur sendiri. Betapa bodohnya aku saat itu. Astagfirullahaladzim. Allah buka hati Sayyidina Umar. Allah lembutkan jiwanya. Allah masukkan hidayah, keimanan dalam jiwanya. Yang tadinya sangar, yang tadinya kejam, menjadi pribadi yang lembut hatinya, yang suka meneteskan air mata ingat akan dosa-dosanya, seraya memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Di masa lalu dia orang yang begitu tega. Di masa lalu maksiat apapun, dosa apapun pernah dia lakukan. Tapi kita tidak berhak memvonis seseorang. Toh ternyata ketika hidayah merasuk dalam jiwanya, dia jadi orang yang begitu sangat dekat dengan Allah. Yang pernah Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Sifli hasanati Umar." Wahai Jibril, kasih tahu bagaimana gambaran kebaikan Umar bin Khattab. Apa kata malaikat Jibril selaku orang yang dekat dengan malaikat Raqib dan Atid? Malaikat Jibril menjawab, kalau seandainya lautan dibuat jadi tinta, hutan-hutan dibikin jadi kolam untuk menuliskan kebaikan Umar bin Khattab, tentu tidak akan cukup itu laut menulis kebaikan-kebaikannya. Sebegitu besar dan hebat kebaikan Sayyidina Umar. Dulu penjahat, tapi ketika Allah kasih hidayah, dia menjadi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti keburukan dengan kebaikan, kebaikan akan menghapuskan keburukan. Boleh jadi kita di masa lalu kita penjahat, kita pendosa, tapi saat sekarang kita tobat, kita perbaiki diri kita, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, lautan ampunan Allah jauh lebih besar dan lebih luas. Jangan putus asa. Yang ketiga,
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Manusia bermacam-macam. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang tua, ada yang sepantar dengan kita, ada yang di bawah kita umurnya. Maka Nabi mengajarkan kalau engkau ingin diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ketika kita menghadapi orang yang tidak seiman dan sekeyakinan dengan kita, tidak boleh kita menghina dia, mencibir dia. Seperti halnya tadi yang pernah diceritakan, bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertemu dengan orang yang kafir. Ya Allah, saat ini orang kafir, tapi boleh jadi besok engkau kasih hidayah, dia masuk Islam. Islamnya lebih kuat daripada aku. Akhlak. Bahkan Nabi pernah berkata, man ada dhimmiyan faqad adani. Siapa orang yang mengganggu kafir zimmi, kafir, orang yang tidak seakidah dan sekeyakinan dengan kita, tapi mau hidup bareng-bareng sama kita, hidup mau bertetangga sama kita, nggak boleh kita ganggu, tidak boleh. Bahkan dia termasuk tetangga kita yang punya hak ketetanggaan. Maka Nabi ngasih tahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya, termasuk walaupun tetangganya non muslim, mesti berbuat baik. Apalagi kepada sesama Islam, kita mesti berbuat baik dengan akhlak yang baik. Ketemu orang yang lebih tua, ada akhlak tersendiri. Hormati orang yang lebih tua, apalagi dia orang tuamu. Dalam cara berjalan, ketika kita melewati orang yang tua, bagaimana cara bergerak badan kita, bagaimana posisi tubuh kita. Ketika kita lewati ada orang tua lagi duduk-duduk, sementara kita lewat di hadapannya, bungkukkan sedikit badan untuk menghormati orang yang lebih tua darimu. Tutur kata jangan kasar. Ketika engkau berhadapan dengan orang yang sepantar denganmu, hargai dia. Jangan mentang-mentang ia teman karibmu, tapi engkau tidak menghargai dirinya. Bahkan kau sering menzolimi dirinya. Hati-hati. Kalau engkau tidak bisa memberikan kebaikan kepada saudaramu, minimal engkau jangan berbuat zolim kepadanya. Engkau jangan menyakiti dirinya. Itu. Kan ketika engkau berhadapan dengan orang yang lebih muda, bagaimana akhlakmu? Sayangi orang yang lebih muda. Jangan kau anggap sepele orang yang lebih muda. Sebab tua umur belum menjamin seseorang lebih dewasa dari orang yang lebih muda darinya. Sebab kadang banyak orang yang lebih muda lebih dewasa dari yang lebih tua. Yang tua kekanak-kanakan, tetapi yang masih muda dewasa cara berpikirnya. Dan ini dia, maka kita harus bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Sampai dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana Rasul pernah memberikan susu dan roti kepada seorang perempuan tua, orang Yahudi yang matanya buta. Itu akhlak Rasulullah. Bagaimana ketika ada orang yang ketika saat Rasul hendak berangkat ke masjid dilempari dengan kotoran onta, beliau senyum. Saat mereka sakit, dia sakit, orang pertama yang nengokin dia, orang pertama yang menjenguk dia adalah orang yang selama ini ia lempari dengan kotoran onta. Ini akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika benar kita berakhlak dengan akhlak yang baik, bahasa sederhananya
Kalau engkau tidak mau diganggu, jangan suka mengganggu. Kalau engkau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau engkau tidak mau dicubit, jangan mencubit. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak mampu, apa kontribusi kita? Apa yang bisa kita berikan buat dia? Akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika si kaya bertemu dengan si miskin, bagaimana sikap si kaya dengan si miskin? Apa yang bisa aku bantu? Ketika si miskin bertemu dengan si kaya, toh ternyata memang umat Rasul nggak semuanya kaya, ada yang miskin. Diajarin, doain orang yang kaya biar sehat walafiat, biar urusannya dipermudah oleh Allah, biar masalahnya diberesin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Si miskin tidak menengadahkan dua tangannya karena memang yadul ulya khairum min yadis sufla. Dia berusaha untuk bangkit di atas dua kakinya, tidak mengharap-harapkan dan tidak meminta-minta kepada si kaya, sementara si kaya pun tidak menunggu si miskin untuk meminta kepada dirinya. Dan ini dia kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, anak yatim, orang miskin. Itu adalah merupakan titipan dari Allah. Hatta mohon maaf, sampai kalau ada orang gila masuk ke kampung kita, kalau orang gila itu mati gara-gara orang sekampung tidak peduli sama itu orang gila, nggak dikasih makan, satu kampung dosa. Kalau ada anak yatim terlunta-lunta, tidak sekolah, susah makan, satu kampung dosa. Itu tanggung jawab kita. Maka kalau satu kampung, satu masyarakat, satu keluarga sudah mau perhatian kepada orang miskin, perhatian kepada anak yatim, perhatian pada orang yang tidak mampu dan membutuhkan perhatian kita, yakin dan percayalah, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya kalau hambanya itu mau menolong saudaranya. Urusan dunia bakal diurus oleh Allah, dipermudah oleh Allah. Urusan akhirat apalagi, ketika takwa jadi hiasan diri dalam kehidupan di alam dunia, bekal buat menghadapi akhirat. Ketika kita ikuti keburukan dengan kebaikan, taubatan nasuha, kita ikuti dengan kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah. Ketika akhlak kita benar kepada sesama manusia, selain daripada akhlak kita kepada Allah, benar hablum minallah, benar hablum minannas, yakin dan percayalah Allah akan memberikan dua kebahagiaan. Satu bahagia dunia, dua bahagia akhirat. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad واخذل من قتل دين محمد. اللهم انصر جيوش المسلمين وعسكر الموحدين واهلك الكفارة والمشركين اعداءنا اعداءك اعداء الدين. اللهم انصرنا فانك خير الناصرين وارحمنا فانك خير
الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واحفظنا فإنك خير الحافظين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.